Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Rabu 6 Juli 2022, dalam pekan biasa ke-14, tahun liturgi C2, kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Matius, bab 10, ayat 1 sampai dengan 7. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota Samaria. Melainkan, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, sebagai murid Yesus, kita dibekali dengan iman dan kuasa menaklukkan kelemahan dalam perutusan hidup kita. Dalam perikop Injil hari ini, Tuhan Yesus membekali ke-12 rasul dengan kuasa mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan penyakit serta segala kelemahan. Mengapa Yesus mengaruniakan kuasa itu kepada mereka? Tentu, agar mereka memiliki iman yang kuat untuk menjadi pelopor pewartaan karya keselamatan dan kasih Allah yang nyata dalam diri Tuhan Yesus, sembari mereka juga dapat menolong orang lain dalam perjalanan pewartaan mereka ke berbagai daerah. Tuhan Yesus mengenali ke-12 muridnya dengan baik. Mereka adalah orang-orang biasa, sederhana, bukan orang yang berpendidikan tinggi ataupun terpandang. Oleh sebab kesetiaan dan ketekunan mereka yang sederhana untuk mengikuti dan melaksanakan kehendak Allah, Tuhan Yesus berkenan mengubah hidup mereka menjadi pewarta kerajaan surga. Jika kita mengupas lebih dalam pesan-pesan Tuhan Yesus kepada ke-12 rasul dalam perutusan mereka, setidaknya ada 3 poin penting yang harus kita perhatikan berkaitan erat dengan perutusan hidup kita sendiri. Pertama, Yesus berpesan agar tidak menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria. Tuhan Yesus mengetahui dinamika kehidupan beriman bangsanya sejak zaman nenek moyang. Kejatuhan bangsa Israel seringkali bersumber pada kebiasaan mereka mengikuti cara hidup bangsa lain yang tanpa disadari telah menduakan dan mengkhianati perjanjian damai mereka dengan Allah Yahweh. Mereka lebih senang menghidupi kebiasaan-kebiasaan baru yang bertentangan dengan nilai-nilai iman bangsa Yahudi. Yesus tidak ingin para muridnya ikut hanyut dengan tradisi dan kebiasaan yang bertentangan dengan kehendak Allah, terutama ketika mereka bertemu dengan berbagai manusia lain dalam menjalankan karya perutusan. Tuhan Yesus juga bukan memandang rendah orang-orang Samaria, sehingga para murid tidak diperkenankan masuk ke kota-kota yang berpenduduk mayoritas orang Samaria.
Yesus, Sang Guru, hanya mempertimbangkan pemahaman iman dan keteguhan hati para rasul yang masih perlu banyak belajar dalam kebersamaan hidup dengan Yesus. Kebanyakan orang Yahudi, terutama dari Yudea dan Galilea, menganggap orang Samaria sebagai ras tidak murni. Yesus tidak ingin pewartaan awal para muridnya diwarnai dengan pertentangan dengan orang Samaria ataupun orang-orang Yahudi yang lain. Dalam konteks ini, Tuhan Yesus menekankan pemahaman iman yang benar dan utuh sangatlah penting untuk dimiliki seorang pewarta kerajaan surga sebelum mereka mewartakan iman kepada lebih banyak orang. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus mengutus para murid-Nya untuk pergi menemukan kembali domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pada dasarnya, umat Israel adalah umat pilihan Allah yang telah berabad-abad diperhatikan dan disayangi oleh Allah. Pengajaran dan bimbingan atas kehendak Allah telah lama diterima oleh bangsa Israel. Benih-benih karya keselamatan Allah telah ada bersama mereka, meskipun mereka sering lari dari Allah. Tuhan Yesus hendak membangkitkan semangat pertobatan bagi bangsanya melalui pewartaan para rasul. Harapan Tuhan Yesus bagi bangsa Israel adalah agar ketaatan dan kesetiaan pada hukum Allah yang murni dihidupi kembali, yang pada akhirnya akan membawa harapan, keselamatan, dan sukacita bagi bangsa itu sendiri. Istilah domba yang hilang ini hendak menggambarkan orang-orang Israel yang masih mengenal Allah, namun memilih cara hidup yang bertentangan. Ataupun mereka yang kehilangan pegangan hidup, memilih meninggalkan Allah akibat terlalu lama menderita akibat penjajahan dan perbudakan bangsa lain. Lalu yang ketiga, Tuhan Yesus mengutus ke-12 murid untuk mewartakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Dengan kata lain, Yesus ingin murid dan pengikutnya mewartakan harapan baru penuh sukacita. Allah yang dirasa telah meninggalkan bangsa Israel akibat keberdosaan mereka, kini berkenan hadir dan menyelamatkan umat pilihannya. Kehadiran para murid dimanapun mereka diutus harus membawa rahmat sukacita Allah bagi setiap pribadi yang mereka temui. Kuasa Yesus yang dianugerahkan kepada para rasul seperti mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan berbagai penyakit serta kelemahan haruslah membawa sukacita yang merupakan suatu bentuk nyata dari kerajaan surga. Tentulah kuasa itu mensyaratkan iman yang teguh dari para rasul yang mewartakan kerajaan surga dan dari sisi umat Israel yang menjadi target pewartaan para rasul. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan terkasih, kita juga merupakan murid-murid Yesus. Maka anugerah kuasa Yesus yang sama juga tercurah kepada kita melalui rahmat pembaptisan dan ekaristi suci yang kita terima. Kita pun diajak untuk senantiasa belajar dari Yesus, Sang Guru dan Tuhan, sambil membuka hati untuk mewartakan kerajaan surga bagi sesama. Semoga roh kasih Kristus memampukan kita untuk memanfaatkan perbekalan iman kita dalam mewartakan karya kasih Allah bagi sesama. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang ke dunia dan memanggil orang yang berdosa untuk bertobat. Terpujilah Engkau yang memanggil kami dengan nama kami sebagai murid-Mu. Semoga berkat-Mu membuat kami mampu dan dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki, yakni mewartakan cinta kasih. Sebab Engkaulah penyelamat kami, kini dan selamanya. Amin.